Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab tentang hakikat kepariwisataan. Kelompok 1 terdiri dari Wahudan Jati Gumelar, Indah Nuranti, Reni Fitrianti, Peji, dan saya sendiri Nindayana Indasari. Pada bab hakikat kepariwisataan, ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu kepariwisataan dan hak asasi manusia. Kedua, ada falsafah pembangunan kepariwisataan. Dan yang terakhir ada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kepariwisataan dan hak asasi manusia. Kegiatan kepariwisataan merupakan fenomena perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan secara bebas, sukarela, memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan dan serta eksistensi manusia itu sendiri. Hak yang sangat mendasar setiap orang adalah adanya kebebasan untuk bergerak, untuk memperoleh istirahat, mengisi waktu senggang dengan berlibur. Nah, kegiatan itu disebut wisata. Jadi, tidak salah apabila dikatakan pariwisata merupakan perwujudan dari hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, dalam The Universal Declaration of Human Rights, itu tercantum pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang memiliki hak untuk bebas melakukan pergerakan dan tinggal di dalam batas wilayah setiap negara, yaitu tercantum pada pasal 13 ayat 1. Yang kedua, setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan berpersiar, termasuk di dalamnya pembatasan waktu bekerja yang memadai dan waktu liburan dengan tetap digaji. Itu tercantum pada pasal 24. Nah, dari kedua pasal tersebut itu menunjukkan secara jelas bahwa adanya suatu hak yang sangat mendasar atas kebebasan untuk bergerak, beristirahat, dan berlibur. Sedangkan kepariwisataan merupakan alat pelaksana HAM itu sendiri. Nah, dengan demikian, jelaslah bahwa kepariwisataan mampu menempatkan diri menjadi penghubung antara wisatawan dan tempat-tempat yang dikunjunginya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan atau kebangsaan, dan tempat kelahiran dan status lainnya. Hal ini juga dicantumkan dalam pembukuan Global Code of Ethics from Tourists yang telah ditetapkan oleh World Tourism Organization. Baik, selanjutnya saya Peji. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia tidak bertentangan, bahkan mendukung HAM, di mana pariwisata ingin mewujudkan Indonesia sebagai daerah tujuan pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berdaya saing tinggi. Itu maksudnya pembangunan kepariwisataan nasional di dalam penyelenggaraannya itu harus meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Yang kedua, mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif dan efisien dan bertanggung jawab. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dan mengembangkan kelembagaan pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. Sedangkan sasarannya adalah yang pertama, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Yang kedua, peningkatan jumlah pergerakan wisatawan Nusantara. Yang ketiga, peningkatan jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara.
Yang keempat, peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara. Dan yang terakhir, peningkatan produk domestik bruto di bidang pariwisata. Dan slide selanjutnya, pembangunan kepariwisataan itu bisa terwujud dalam gaya hidup kesadaran baru akan penghargaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai hubungan antar manusia dengan lingkungan alam secara fisik atau sosial. Nah, selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Khususnya pasal 69 ayat 1 dan 2 mencantumkan dasar manusia sebagai berikut. Ayat 1, setiap orang itu harus wajib menghormati HAM. HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jadi kita harus menghargai HAM milik orang lain. Nah, ayat kedua, setiap HAM, seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan serta memajukannya. Yaitu maksudnya pemerintah itu harus bisa untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan serta memajukan HAM milik para wisatawan, baik pun moral, etika, dan tata tertib dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya aspek HAM sebagai kekuatan eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengancam kesinambungan pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu diupayakan agar dijadikan sebagai pendorong untuk menempatkan pada skala prioritas dalam setiap proses pembangunannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang falsafah pembangunan kepariwisataan. Perkenalkan dulu, nama saya Indah Nuranti. Nah, untuk pembangunan kepariwisataan Indonesia, ini kita harus menjunjung ciri khas bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang intinya, kita harus selalu merujuk pada norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia ini kita mengutamakan adanya keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, artinya agama harus selalu ditempatkan sebagai acuan nilai-nilai fundamental yang tertinggi. Di Indonesia terdapat 6 agama. Nah, semua agama yang diakui di Indonesia ini selalu mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang berkeseimbangan. Demikian juga dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia. Misalkan untuk upacara sekaten yang ada di Jogja. Nah, ini digelar setiap tanggal 5 bulan Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya juga dengan grebek mulutan ini menjadi satu rangkaian dengan upacara sekaten. Upacara sekaten ini selalu ditunggu oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya. Selanjutnya ada di Bengkulu, yaitu upacara adat bakar gunung api. Nah, tradisi ini menyusun batok kelapa hingga membentuk gunung. Nah, kemudian dibakar. Nah, tradisi ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus mendoakan arwah keluarganya agar tentram di akhirat. Untuk selanjutnya itu ada upacara Borasi Pir di Nitondi, ini ada di Tapanuli, yaitu bertujuan untuk memperteguh jiwa dengan menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Nah, dengan keseimbangan antara hubungan manusia dengan alam sekitar dan geografis. Nah, untuk kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keragaman warga negara Indonesia atau penduduk yang mendiami dengan berbagai aspek kehidupannya. Nah,
Dengan keberagaman wilayah dan lingkungan Indonesia, ini memiliki keindahan yang luar biasa. Nah, sehingga banyak lokasi wisata di Indonesia menjadi objek wisata. Seperti upacara tadi itu juga salah satu untuk menarik wisatawan agar datang di tempat-tempat yang ada di Indonesia. Setiap wilayah pasti mempunyai keunggulan masing-masing seperti keindahan pegunungan, pesisir, dan budaya-budaya di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada dasarnya dengan adanya tuntutan untuk mampu mengendalikan diri dalam membangun kepariwisataan Indonesia ini yang mengutamakan manusia sebagai subjek sentral. Kepariwisataan Indonesia ini berorientasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga nantinya kekuatan inti kepariwisataan Indonesia adalah berada di tangan rakyat itu sendiri dan bisa disebut sebagai pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh Mas Wahudan. Baik, terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan, namun sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Wahudan Jati Gumelar. Baik, untuk yang selanjutnya berangkat dari konsep yang telah disebutkan sebelumnya ya. Di sini terdapat arah untuk mencapai tujuan kepariwisataan di Indonesia. Yang pertama ada pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan budaya untuk kepariwisataan. Nah, di sini guna kepentingan agama, kemudian pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan dan kesatuan serta persahabatan antar bangsa. Ya, untuk yang ketiga ada pengembangan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, budaya daerah, pesona alam, pelayanan yang prima, dan berdaya saing global. Untuk yang keempat, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan yang sehat, berakhlak mulia, dan profesional, serta mampu berkiprah di area global. Ya, untuk selanjutnya, kepariwisataan di Indonesia diharapkan mampu berkontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional, sehingga kepariwisataan Indonesia dapat menggerakkan perekonomian nasional melalui yang pertama perolehan devisa. Nah, perolehan devisa ini merupakan hasil dari pengembangan atau pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Terbukti di tahun 2019 kemarin, sektor pariwisata Indonesia itu mampu mencapai 280 triliun rupiah, meningkat 10 triliun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyak investor baik investor asing maupun investor dalam negeri yang berinvestasi di sektor pariwisata ini. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua, kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan sendiri tentunya dapat membuka kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Misal di tempat pariwisata tersebut terdapat homestay atau penginapan atau yang lainnya. Di situ pasti butuh karyawan untuk melayani wisatawan yang datang ke tempat tersebut. Yang ketiga ada kesempatan usaha. Nah, dalam pengembangan kepariwisataan atau tempat wisata yang ada di khususnya di Indonesia, di situ pasti banyak sekali tempat usaha-usaha, baik itu UMKM ataupun usaha yang kelas lebih besar lagi. Nah, dalam pengembangan ini tentunya dapat menjadikan kesempatan untuk berusaha membuka usaha di tempat wisata tersebut.
Yang selanjutnya ada pelestarian alam. Nah, pengembangan kepariwisataan di Indonesia tentunya berwawasan tentang lingkungan. Nah, jadi pelestarian alam sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga eksistensi tempat wisata tersebut. Untuk yang kelima ada nilai budaya. Tempat wisata yang menekankan atau menampilkan nilai budaya di Indonesia seperti contohnya di Candi Prambanan. Nah, nilai budaya ini diperkenalkan melalui pertunjukan sehingga nilai-nilai budaya atau budaya yang ada di Indonesia bisa dilihat baik di dalam negeri sendiri ataupun oleh masyarakat mancanegara. Cukup sekian untuk presentasi dari saya. Mungkin yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mbak Reni, silakan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Reni Fitrianti. Untuk pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkukuh jati diri bangsa dan lestarinya fungsi lingkungan serta menempatkan kebinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk pembangunan kepariwisataan di Indonesia ini harus tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya bangsa untuk melindungi kepemilikan aset masyarakat setempat, tertangkalnya dampak negatif serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Untuk pembangunan kepariwisataan Indonesia itu salah satu aset bangsa yang perlu dimantapkan keragamannya. Jadi kita harus melestarikan kepariwisataan yang ada di Indonesia sehingga memberikan sinergi terhadap pariwisata. Dan yang paling penting bahwa kepariwisataan itu merupakan wahana perdamaian dan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat secara merata. Kemudian di sini masyarakat adalah pelaku aktif dalam kegiatan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sendiri, dan kepariwisataan merupakan aktualisasi dari sistem ekonomi kerakyatan di mana kepariwisataan itu merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang merupakan sumber ekonomi kreatif masyarakat. Dikatakan bahwa produsen pariwisata adalah seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini dibuktikan nyata, yaitu tumbuh dan berkembangnya desa wisata di daerah Bali. Sebenarnya tidak hanya di daerah Bali ya, di sekitar kita itu kan juga banyak tempat pariwisata yang merupakan suatu produk pariwisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Jadi kita saling bantu-membantu, saling gotong royong. Nah, di desa wisata itu tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan tadi, kekeluargaan, kegotong royongan, dan lain-lain. Maka kelestarian alam dan sosial budaya masyarakat akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang melakukan perjalanan wisata. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kata yang salah atau kurang tepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Beth. Yes, Beth. Hey guys! You ready to go? I'm super ready. Yeah, see you there. I'm on my way. It takes months to make ulos. Inulos mo yan kaya mamamagkinay This is the famous Tortor dance. Look at the stunning Holborn Hills. Wow!
is, Danau Toba is the biggest caldera lake in the world. So it needs more than just a day to travel here. You have to prove it and see for yourself. I'm in Jakarta! Modern city! You know guys, Jakarta has 47 museums that you can visit. Now, I'm going to meet my friend. Wow. This mask, they believe can fight them from bad things. Guys, I'm in Malioboro Street. I'm trying to do batik here. Guys, it's called Wayang Kuli, UNESCO World Heritage. Here I am, Labuan Bajo! Look at this view. Oh, it's so beautiful. The Komodo, the last real dragon on Earth. Enjoying this beautiful morning. Let's find our world-class underwater paradise. Hey, turtle! Who doesn't want to roll around in this pink cotton candy sand? It's the cleanest village in the world.